Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Adapun pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan materi kita bab 3 mengenai rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan mengenai perumusannya saja. Nah, konstitusi dalam bahasa Inggris itu adalah Constitution, sedangkan dalam bahasa Belanda Konstitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama konstitusi tertulis, yang kedua konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu sendiri adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, ibu memberikan contoh konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Contoh dari konstitusi tertulis itu seperti Undang-Undang Dasar. Jadi yang di dalam Undang-Undang Dasar itu namanya konstitusi tertulis. Sedangkan konstitusi tidak tertulis itu contohnya itu adalah keputusan MPR seperti pidato presiden yang dibacakan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi keputusan MPR itu harus dimusyawarahkan. Jadi konstitusi tidak tertulis itu disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, sifatnya itu kita harus berdemokrasi atau harus mengadakan rapat. Di sini adapun Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Gagasan ini disebut konstitusionalisme. Konstitusi sendiri adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari sebelum proklamasi. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadi kalian bisa menyimak kalau konstitusi itu peraturan yang paling tinggi di Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI
Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua, tanggal 13 sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh A.A. Marinis, Panji Singgi, dan Haji Agus Salim dan Sukiman. Nah, kalian harus tahu anak-anak ibu sekalian, sidang BPUPK itu yang kedua dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 17 Juli. Nah, dari sidang tersebut menghasilkan keputusan pada tanggal 14 Juli BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Dilanjut lagi dengan sidang tanggal 15 Juli 1945 yaitu pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Dilanjut lagi pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli. Selain itu juga sidang ini diterimalah usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Jadi sidang kedua BPUPKI ini membahas masalah Undang-Undang Dasar dan membahas semua peraturan yang ada di pemerintahan Indonesia saat ini. Nah, sampai sini ada yang kurang mengerti anak ibu dan kurang jelas, bisa kalian tanyakan kepada ibu secara pribadi melalui WA grup boleh atau WA ibu. Cukup sekian materi pada pagi hari ini yang ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.